Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar kajian online Ramadan atau pesantren Ramadan Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita selalu mensyukuri nikmat Allah atas semua karunia yang Allah berikan, atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya setiap nafas yang kita hembuskan di dalamnya mengandung sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita diberi kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas yang kaitannya dengan ibadah, disitulah tanda bahwa Allah masih sayang sama kita. Allah masih inginkan kita kebaikan sehingga dimudahkan berbuat baik. Hamba ini adalah ciptaan Allah yang Allah bisa menentukan takdir apapun. Saat hamba yang dicintai Allah ditakdirkan baik, maka tanda bahwa Allah itu ingin dia baik, syukurlah. Ada sebagian hamba yang ditakdirkan buruk, na'udzubillah min dzalik, sehingga dia harus banyak sadar diri dan introspeksi serta minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berbuat baik, maka disitulah tanda Allah inginkan kita baik. Ikhlaskan perbuatan baik karena Allah, syukuri kebaikan yang telah kita perbuat karena diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah, kemudian dijaga kebaikan itu supaya terus berkesinambungan. Termasuk hadir majlis atau mendengarkan tausiah, sekalipun kita mendengarkan di rumah masing-masing, tapi sesungguhnya kita sedang hadir di satu majlis, hadir di satu majlis ilmu melalui streaming. Mudah-mudahan barokah majelis ilmu, manfaat majelis ilmu, pahala majelis ilmu tetap kita dapatkan, kita gapai, kita raih selama bulan Ramadan ini, bahkan Allah lipat gandakan pahalanya insyaallah. Para pemirsa kajian online yang dimuliakan Allah, kita di penghujung dari kitab yang kita kaji selama Ramadan. Di sini pengarang kitab ini menutup tatimah, penutup itu dengan satu nasihat kepada seorang murid yang berkaitan dengan guru. Jika perasaan murid terhadap guru muncul perasaan-perasaan, pertanyaan-pertanyaan, sikap dari guru yang berubah dan sebagainya, bagaimana caranya? Maka di sini akan dibahas arahan-arahan bagaimana menghadapi atau sikap seorang murid menghadapi guru selama bersuluk atau selama menjadi seorang murid. Mudah-mudahan ini sebagai masukan buat kita para murid yang sudah memiliki guru yang kita anggap sebagai mursyid kita, supaya tidak salah dalam menghadapi permasalahan dengan hubungannya selama dengan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih darin. Tatimah, penutup. Wa idza aradta ayyuhal murid min syaikhika amran aw bada'a laka an tas'alahu an syai'in fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'addubu ma'ahu an talabihi minhu wa su'alihi anhu wa tas'aluhu al-marratain wa thalatha falaisa sukutu anis su'ali wa talabi min husnil adab. Allahumma illa an yushira alaika syekhu bis sukut
wa ya'muruka bitarki su'al fa inda dzalika yajibu 'alaika imtithaluhu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif mengingatkan kepada kita, jika seorang murid menginginkan sesuatu dari gurunya, ada permintaan, ada sesuatu yang perlu ditanyakan, maka permohonan dan soal atau pertanyaan yang muncul dalam hati seorang murid yang perlu ditanyakan kepada gurunya, jangan ditahan, jangan disimpan. Jangan mengatakan, saya mau tanya, saya mau minta, tapi saya harus jaga adab, takut kurang sopan, takut guru saya tersinggung, takut guru saya sedang sibuk, takut sehingga dia tidak jadi menanyakan pertanyaannya, tidak jadi meminta satu permintaannya. Jangan, kata beliau, jangan sampai menghalangi permintaan kamu dan keinginan kamu serta soal yang ingin ditanyakan. Karena apa? Ijlal wa ta'addub ma'hu, karena nganggap wibawa seorang guru harus dijaga, adab, jangan sembarangan nanya dan sebagainya. Jangan, tanya wa tas'aluhu marratan wa thalath, dan tanyalah sekali kurang jelas, kurang paham, kurang bisa difahami secara maksimal, 2 kali, tanya lagi 3 kali, enggak apa-apa. Karena guru sejati itu tidak akan pernah membiarkan seorang murid dalam kebingungan, dalam permasalahan. Sekalipun guru itu sesibuk apapun, guru itu akan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan seorang murid. Jika muridnya menyampaikan permasalahan, minta solusi, minta doa, atau tanya, maka pasti akan memberikan waktu. Sesibuk apapun pasti akan diaturkan waktu untuk menyelesaikan problem seorang murid. Itulah guru sejati. Jadi kadang-kadang murid terpikir, janganlah, saya nggak mau ganggu guru. Saya kadang-kadang berpikir saya ada masalah sebetulnya, tapi malu saya mau nanyakan, masa masalah ini sampai ke guru. Itu salah, sebetulnya itu pikiran yang salah. Atau alasannya, saya harus jaga kenyamanan guru. Kalau saya cerita ini, guru saya nanti akan pikiran, akan bingung, nggak enak. Guru itu siap menjadi lautan. Hatinya itu harus siap. Kalau seorang guru sejati sudah harus, memang mereka tugasnya seorang guru adalah membawa muridnya bersama-sama menuju Allah dan Rasulnya. Apapun resikonya, itu tugas guru mulia, pewaris Nabi sejati. Apapun yang dihadapi seorang murid, separah apapun permasalahannya, guru akan memberikan semampunya, kemampuannya maksimal untuk solusi seorang murid. Dan tidak mungkin guru itu marah, nggak mungkin. Kalaupun marah, berarti ada yang salah dari kita. Caranya, nyampaikannya, cara tanyanya, atau kurang sopan. Tapi kalau guru sejati nggak mungkin marah, apalagi permasalahan serius terhadap muridnya. Sebab permasalahan muridnya adalah permasalahan dia. Bahaya yang akan menghantui muridnya adalah bahaya yang juga menghantui dia. Dia penanggung jawab dunia akhirat. Gak mungkin membiarkan muridnya dalam kesesatan atau ke sesuatu yang bahaya. Maka tanyakan. Sampai di sini sebutkan, tanya sekali, kurang maksimal jawabannya 2 kali, 3 kali, berulang-ulang nggak usah. Tanya. Jika itu adalah guru Anda dan Anda menganggap sebagai guru. Falaisa sukutu anis su'ali wa talabi min husnil adab. Bukan berarti diam dari soal, dari permasalahan, mendiamkan diri dari problem yang dia rasakan, atau menahan diri dari pertanyaan yang harusnya ditanyakan kepada guru. Itu sebagian dari min husnil adab. Bukan adab yang baik itu. Kadang-kadang orang menilai, adab lah, lebih baik saya diam, ada masalah jangan sampai guru kasihan. Itu bukan adab yang baik justru. Justru itu adab yang tidak baik sama guru. Artinya Anda tidak mempercayakan sesuatu yang Anda hadapi untuk dikasih solusi dari guru, atau tidak mempercayai bahwa guru Anda itu mampu dan sabar akan menerima problem Anda. Berarti su'udon, oh nanti gurunya tersinggung, nanti gurunya capek, nanti itu su'udon, itu bukan adab baik. Kemudian Allahumma illa an yushira alaika asy-syaikh bisukut, kecuali jika guru Anda itu sudah mengatakan dari awalnya, mengatakan diam, untuk masalah ini jangan ngomong lagi.
Khalas, jangan tanya lagi ya. Sudah dikasih isyarat, diam. Bahkan mengatakan wa ya'muruka bitarki shalah, serta memerintahkan Anda untuk jangan bertanya. Untuk masalah ini jangan tanya. Khalas, kalau gurunya sudah melarang atau memberikan isyarat jangan tanya, sudah diam. Kecuali nggak ada perintah untuk diem, nggak ada isyarat untuk jangan bertanya, terbuka, tanya. Kalau sudah diisyaratkan untuk diem atau memerintahkan untuk meninggalkan bertanya kepadanya, fa inda dzalika yajibu alaika imtithaluhu. Maka kalau sudah diperintahkan diem, jangan banyak tanya, maka saat itu Anda harus nuruti perintahnya. Patuh, diem. Hatta ingin bertanya, penasaran, diem kelas. Ada sesuatu yang guru perintahkan diam, ada sesuatu yang guru berharap muridnya bertanya. Jika muridnya ditanyakan, so, ada masalah, ada apa? Enggak apa-apa, tanya kalau memang ada masalah, enggak usah malu. Fa idza mana'aka syekh an amrin aw qaddama 'alaika ahadan fa iyyaka an tattahimahu. Jika guru kamu, mursyid kamu, guru kamu melarang kamu untuk melakukan sesuatu, jangan. Atau mengutamakan atau mendahulukan kawan kamu daripada diri kamu, mendahulukan seseorang daripada kamu. Misalnya mestinya saya yang disuruh, ini biasa saya ini. Satu saat tiba-tiba guru nyuruh orang lain. Kadang-kadang santri itu diganggu sama nafsu dan setan, bertanya-tanya, suudon, ajib, kenapa dia yang disuruh? Padahal setiap masalah ini saya yang disuruh. Biasanya saya yang dipanggil. Biasanya dia percayanya sama saya, kok tiba-tiba manggil orang lain, tiba-tiba jangan-jangan, oh ini setan masuk di sini. Jangan-jangan saya sudah nggak dipercaya lagi. Jangan-jangan, nggak boleh, hati-hati. Ini jebakan yang paling bahaya di saat guru memerintah orang lain yang biasanya murid itu yang disuruh tiba-tiba mengutamakan orang lain atau nyuruh orang lain, dilarang yang disuruh orang lain. Oh, ini di sini diingatkan sama Habib Abdullah Haddad karena beliau tahu jebakan-jebakan nafsu yang akan menghantui murid, problem-problem yang dihadapi murid mereka tahu. Maka di sini sebutkan, jika wa idza mana'aka syekh, jika gurumu melarang kamu an amr dalam satu permasalahan, au qaddama 'alaika ahadan, atau gurumu mendahulukan seseorang daripada kamu, fa iyyaka an tattahimahu, hati-hati kamu, jangan sampai kamu nuduh dan punya pemikiran jelek. Jangan sampai punya tuduhan-tuduhan jelek sama guru kamu. Oh bahaya. Wal takun mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwa al-anfa wal ahsanu laka. Dan harus punya keyakinan terhadap guru jika tadi terjadi dahulukan orang lain, melarang kamu dalam hal satu masalah. Jadilah orang yang mu'taqidan annahu qad fa'ala ma huwa afdal, ma huwa anfa wal ahsan lak. Maka anggaplah bahwa beliau guru tadi telah melakukan sesuatu yang lebih manfaat dan lebih bagus untuk kamu. Anggaplah ini yang terbaik. Pilihan guru lebih baik. Pilihan guru walaupun menurut hati kita ajib. Kenapa ya? Padahal saya bisa. Selalu saya yang disuruh dan saya enggak punya kesibukan. Mestinya nyuruh saya, ini tiba-tiba nyuruh orang lain, ada apa? Gak tahu di balik itu kita gak tahu ada misi tertentu mungkin gurunya. Kita kadang-kadang suudon, nilainya bahwa oh sudah mulai nggak pakai saya lagi nih, oh gitu, saya mau mundur. Kalau gitu saya lebih baik dia aja biar mulai ya. Hati-hati, ini bahaya. Banyak santri punya penyakit semacam itu. Padahal kadang-kadang gurunya ingin supaya orang ini yang disuruh ternyata orang yang lagi mulai ingin mendekat. Kalau nggak disuruh malah semakin jauh. Mungkin lagi ngambil hati seseorang biar semakin dekat, mau dijaring dalam dakwah. Kita nggak tahu, santrinya suudon dulu sama guru. Padahal gurunya sengaja nyuruh biar dia merasa dekat dengan majelis, merasa dihormatin, merasa dianggap sebagai murid, supaya semakin dekat lagi dijaring dalam dakwah. Strategi dakwahnya sedang main, guru santrinya suudon. Oh, kenapa orang baru tiba-tiba disuruh? Dia kan belum tentu bisa, saya yang lebih tahu. Padahal guru saya tahu itu, orang itu nggak mampu, kenapa disuruh? Kenapa nggak saya? Kenapa? Oh, ini bahaya. Jangan. Anggaplah itu adalah pilihan yang terbaik, yang anfa wal ahsan, lebih manfaat dan lebih baik untuk kamu. Wa idza waqa'a minka dzambun wa wajadaka 'alaika syekhun bisababi
fabadir bil i'tidhar ilaih min dzambika hatta yarda anka. Jika satu saat kamu melakukan kesalahan, melakukan dosa, kesalahan, dan guru kamu tahu, maka cepat fabadir, segeralah minta i'tidhar, minta maaf, minta ridho sampai gurunya ridho. Hati-hati, sudah berbuat salah, gurunya tahu, cepat. Kalau kamu tahu bahwa gurunya ini tahu bahwa kamu berbuat salah, ketahuan guru misalnya saat berbuat salah, datang. Jangan justru menghindar. Kadang-kadang guru saya tahu, wah gimana saya nggak berani ngaji lagi, saya harus malu, menghindar jauh. Di situ justru jebakan iblis untuk menjauhkan seorang murid kepada guru. Jangan-jangan nanti gurunya marah. Ini akan marah nih kalau saya menghadap. Lebih baik saya menghindar. Sudahlah, saya nggak mau ketemu lagi. Auzubillah. Di sini sebutkan jika berbuat salah, gurunya tahu atau ketahuan gurunya, cepat. Dan guru sejati jika muridnya berbuat salah dan minta uzur, minta maaf, pasti akan memaafkan dengan nasihat-nasihatnya. Pasti itu guru sejati nggak mungkin marah-marah, sudah pergi, nggak mungkin. Bukan guru sejati namanya kalau begitu. Datang, pasti minta maaf, dimaafkan pasti biasanya, kemudian diberi nasihat sampai gurunya ridho, hatta yarda anka, sampai beliau guru kita ridho kepada kita. Mudah-mudahan guru kita selalu ridho kepada kita insyaallah. Wa idza ankarta qalba syekh alaik ka'an faqadta minhu bishran kunta ta'lafuhu aw nahwa dhalik fahaddithhu bima waqa'a lak min takhawufika taghayyur qalbi alaik fala'allahu taghayyur alaik li syai'in ahdathathu fatatuba anhu. Ya. Sekarang keadaannya jika engkau melihat atau merasakan perubahan sikap guru. Sikap guru ini berubah, yang biasanya contohnya sering senyum, kalau diajak ngomong senyum, kalau salaman balas, kalau dimintain ngasih saran, tiba-tiba nggak terlihat itu semua kepada diri kita. Guru kita ini yang biasanya senyum, mau duduk, mau nyapa, tiba-tiba sekali dua kali diperhatikan enggak. Hati seorang murid tahu bahwa gurunya berubah nih. Oh, mulai ada perubahan sikap dari guru kepada murid. Biasanya salaman, biasanya mau senyum, biasanya mau ngobrol, ditanya jawab misalnya. Tiba-tiba enggak dapat itu semua. Berubah hati gurunya itu. Paham ya? Melihat perubahan yang ada dalam hati guru, maka kalau sudah ada perasaan semacam itu, ada perubahan, kamu tahu, fahaddithhu bima waqa'a lak min takhawufika wa taghayyur qalbi 'alaika fala'alla taghayyura 'alaika li syai'in ahdathathu fatuba anhu. Maka cepat-cepat ngomong, ngadep, ngomong. Udah Ustaz, Syekh, Habib, ana ada perasaan khawatir, minta maaf, biar jangan khawatir, ana mau tanya, nggak tahu ini mungkin perasaan saya saja atau memang ada sesuatu yang terjadi pada saya dan antum. Saya berkali-kali melihat perubahan hatinya antum ini, yang tadinya biasanya begini, ini nggak dapetin, mungkin saya banyak salah, mungkin saya khilaf, coba tegur saya, ingatkan saya. Disebutkan di sini, fala'allahu taghayyur alaik, sebab kadang-kadang berubahnya itu karena sesuatu li syai'in ahdathathu, sesuatu yang telah terjadi pada diri kamu. Ada sesuatu yang gurunya enggak senang lihat, enggak mau negur, cuma sikap saja. Nah, kalau sudah begitu kadang-kadang perlu tanya, sehingga dia akan minta maaf. Oh, kesalahannya ketahuan. Oh iya, kamu kemarin begini, saya enggak senang kamu begini. Lagi-lagi jangan ya. Oh ya khair, ya maaf, ana lupa, ana khilaf. Tapi kalau enggak tanya bahaya. Tanya, datang. Atau kalau tidak husnudzon. Daripada pikiran yang enggak husnudzon, mungkin ada sesuatu. Tapi kalau kelihatan sekali gurunya berubah, wajahnya, senyumnya yang hilang, tanyakan supaya tahu kesalahannya, menjadi jelas. Kalau mungkin ada perbuatan dari diri kita yang salah. Aw la'alla alladhi tawahhamahu lam yakun 'inda syekh wa alqahu syaitan ilaika
liyasu'aka bihi, atau kalau tidak terjadi sesuatu kesalahan sehingga gurunya berubah sikap, atau kadang-kadang yang kamu pikir gurunya berubah ternyata enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tiba-tiba gurunya ada permasalahan serius, mungkin lagi ngadepi problem, sehingga kadang-kadang pikirannya lagi fokus ke sesuatu, ngadepi santri yang biasanya senyum, dia lagi tegang, enggak senyum. Kita suudon, wah guru saya enggak senyum. Kitanya suudon, padahal enggak ada apa-apa. Tiba-tiba biasa salaman, gimana sehat, waras. Tiba-tiba guru salah semua gini, diam saja. Padahal gurunya itu enggak ada masalah. Lagi fokus sama sesuatu, lagi mikirkan sesuatu yang lebih penting misalnya. Lagi fokus kepada hal yang lain, sehingga enggak terlalu engah dengan muridnya karena dia lagi fokus yang lain. Sehingga muridnya merasa, loh kok saya salaman gini saja. Oh, enggak ditanya bekhair, enggak ditanya, biasanya tanya gimana kabar, apa kabar, atau paling tidak saat saya cium tangannya dia senyum, kasih tangannya, tiba-tiba enggak, oh ini ada apa nih? Nah kalau enggak ditanyakan akan berpikiran waham tadi, prasangka tadi akan muncul, gimana, kenapa ya, jangan-jangan terus nanti suudon, padahal ternyata tidak ada apa. Kadang-kadang setelah ditanya ternyata, oh kemarin ya mungkin saya lagi mikir ini, enggak ada apa, barangkali saya punya, enggak apa-apa, biasa saya lagi fokus ke ini, lupa mungkin saya enggak engah waktu salaman sama kamu, mungkin selesai sudah. Ditanyakan, awla'alla alladzi tawahhamu lam yakun indah syekh, kau kadang-kadang yang kamu pikirkan tadi hanya sekedar khayalan, sesungguhnya tidak terjadi apa-apa pada gurunya, enggak ada apa-apa. Liyasu'uka asyaiton, kadang-kadang di sini setan akan main, membuat kamu pikiran su'ton sama gurunya. Hati-hati, biar jangan diganggu sama saya. Tanya. Fa idza arafta, kalau enggak tanya pun paling tidak kita bisa mainkan hati husnudzon. Kalau enggak tanya bisa hilangkan husnudzon, bagus. Tapi kalau enggak hilang-hilang, su'dzon terus setan akan main, lebih baik tanya. Fa idza arafta anna syekh radin anka sakana qalbuka. Dan kalau sudah kamu tahu ternyata gurunya ridho, nggak ada masalah, hatinya kamu akan tenang, sakan qalbuk. Hatinya akan tenang. Bi khilafin ma idalam tuhadditsu wa sakata bi ma'rifatin minka bi salamatin jihadik. Kecuali jika kau mengetahui bahwa syekhmu, gurumu rela terhadap kamu, nggak ada masalah, maka tenanglah. Kecuali jika kamu tidak membicarakan diam diri tentang hal itu, disebabkan sudah mengetahui keselamatan dirimu dari semua itu. Kecuali saat kamu tahu perubahan ini biasa, sering terjadi kalau guru saya lagi sibuk, lagi ada masalah, kadang-kadang begini, sudah paham, nggak perlu tanya terus. Memang karakter gurunya kalau lagi ada masalah dia serius, sampai kadang-kadang nggak menghiraukan yang di depannya. Sering terjadi. Biasa, ini kalau kayak gini berarti guru saya lagi ada pikiran kasihan, sehingga kadang-kadang saya senyum saja nggak dibalas senyum gitu. Dan sudah tahu aman, nggak marah gurunya, itu memang karakter gurunya begitu. Oh, sudah khalas, nggak perlu banyak tanya, husnudzon saja. Karena untuk urusan itu dengan kamu nggak ada masalah berarti. Wa idza ra'aita al-murid mumtali'an bi ta'dhimi syaikhihi wa ijlalihi mustami'an bi dhahirihi wa batinihi ala i'tiqadihi wa imtithalihi wa ta'addubu bi adabihi fala budda an yaritha sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'dahu. Allah. Ini penting sekali bagi murid. Jika kau lihat seorang murid mumtali'an bi ta'dhim syaikhihi, penuh dengan pengagungan terhadap gurunya, ta'zim, penghormatan, wa ijlal, memuliakan, mustami'an bidhahirihi wa batin, penuh pengagungan zahir dan batin, bukan cuma di depannya pura-pura agung ta'zim, di belakangnya enggak, zahir batin ini, bukan cuma zahirnya tapi hatinya enggak, kadang hatinya muncul su'dzon. Nah, jika seorang murid penuh ta'zim, penghormatan dan pengagungan terhadap gurunya, zahir dan batin, ala i'tiqad, dan dijadikan keyakinan itu, pengagungan itu jadi i'tiqadnya dia. Wa imtithalihi, serta dia selalu memenuhi perintah gurunya. Wa ta'addabu bi adabihi, serta dia menjaga adabnya seperti adab gurunya, ngikutin adab gurunya, ittiba gurunya.
Apa hasilnya? Fala budda an yaritha sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'dahu. Maka pasti murid itu akan mewarisi, akan mendapat bagian dari rahasia syekhnya. Mewarisi sesuatu yang indah dari gurunya, akan dapat bagian yang Allah pindahkan, yang gurunya miliki dipindahkan ke muridnya. Ini berhak mendapat warisan dari seorang guru. Sekalipun gurunya kadang-kadang sudah meninggal, baik saat itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Pasti kalau murid sudah ta'zim, hormat, zahir batin, ikut aturan guru, adab dijaga, satu saat Allah akan pindah rahasia yang indah dari gurunya dipindahkan ke murid. Allah lihat, oh ini pewaris yang pantas mewarisi, ikut aturannya, jalan di jalannya, pindah. Secara nggak sadar Allah pindahkan sir gurunya, rahasia keindahan gurunya pada murid saat masih hidup, atau bahkan kadang-kadang diberikan setelah gurunya meninggal. Saat muridnya sudah siap, mungkin waktu hidup belum siap, belum kuat mikul rahasia dan kebesaran yang gurunya miliki, maka gurunya sudah meninggal, muncullah murid jadi posisi yang sudah kuat, maka dipindahkan sekalipun sudah meninggal akan diberikan. Subhanallah. Jadi jangan pernah merasa ta'zim sama guru, ikut aturan guru, hormat sama guru, mengagungkan guru, nggak akan dapat bagian, Pak, dapat bagian. Sekalipun kadang-kadang waktunya saat gurunya sudah meninggal. Gurunya meninggal, tiba-tiba sirnya datang. Makanya nggak heran kalau pas gurunya meninggal ada muncul muridnya yang menggantikan. Karena Pak, sirnya sudah meninggal dipindahkan. Kadang-kadang ada yang gurunya masih hidup, muridnya sudah muncul karena sirnya dipindahkan dari Allah, dari gurunya ada Allah kepada muridnya. Mudah-mudahan Allah berikan sir rahasia yang indah dari para guru-guru mulia kita sehingga kita mendapatkan bagian baik, bagian barokahnya, ilmunya, rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada mereka. Dengan ketentuan kita harus ta'zim sama mereka, hormat sama mereka, ikut adab mereka, cintanya zahir batin, serta imtithal perintahnya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk selalu istiqamah dengan para masyayikh kita, dengan adab yang luas insyaallah. Amin ya rabbal. Itu arahan dari Shahibul Ratib, pengarang kitab. Jika perasaan-perasaan muncul antara murid dengan guru, bagaimana menghadapinya, dan yakinlah sir, rahasia, kemuliaan guru akan didapat seorang murid jika murid bisa memposisikan guru sebagai orang yang penuh keagungan, diagungkan, dimuliakan, diikutin, husnudzon, zahir batin, pasti akan dapat rahasia dan keindahan dari gurunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang dikaji diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita para murid-murid sejati. Allah ikatkan kita selalu dengan guru-guru mulia yang sejati sehingga hidup kita bersama mereka dunia dan akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.